Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur, marilah bersama-sama ya kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini semuanya dalam kondisi sehat ya. Kondisi yang baik, kondisi yang semangat untuk bisa sama-sama kita melanjutkan perjuangan ya. Ini baru awal karena baru dimulai semesternya. Jadi harapannya semangat di awal ini terus dipegang teguh ya. Jangan sampai nanti karena lelah ya, karena mungkin kesibukan yang lain jadi tidak begitu fokus lagi. Kalau bisa jangan seperti itu ya. Jadi harus tetap stabil semangatnya apapun kondisi kita. Jika lelah berhenti tidak boleh ya. Kalaupun toh memang lelah boleh istirahat ya. Jadi istirahat di sini untuk mengembalikan ya segala bentuk apa yang menjadi hambatan sementara ya. Tapi jangan terus dilanjutkan ya. Karena kalau sudah begitu nanti akan sulit untuk kembali lagi semangatnya. Begitu cara merawat semangat ya. Jadi harus betul-betul dikondisikan. Siapa yang mengkondisikan? Ya diri kita sendiri ya. Kalau orang lain itu hanya sebatas sebagai pengingat saja. Tapi sepenuhnya ya dari kita sendiri yang harus betul-betul mengeksekusi apa yang ada di depan kita ya. Dan apa yang di depan kita ya saat ini adalah perkuliahan. Jadi silahkan semuanya bisa fokus terlebih dahulu ya karena kita mengingat penyampaian ini secara Zoom, tidak bertatap muka secara langsung, jadi sekiranya paling tidak ya dipahami dulu untuk sesi ini ya. Nanti kalau memang butuh waktu untuk belajar lebih lanjut itu urusan lain. Silahkan gunakan waktu-waktu yang di sela-sela kesibukan kalian untuk bisa mengejar ya ketidakpahaman ya yang itu seharusnya sudah dikelirkan pada saat Zoom, tapi kan setiap kondisi kita beda-beda. Saya selalu mengingatkan seperti itu. Nggak apa-apa, kalaupun toh memang belum begitu 100% paham, nggak apa-apa ketika Zoom itu manusiawi ya. Tapi setelahnya harus betul-betul dikejar yang tidak menjadi paham kita, gitu ya. Oke, untuk pertemuan kita hari ini masih secara online ya, seperti yang sudah saya sampaikan di kontrak perkuliahan di awal. Jadi selama bulan Ramadan ini untuk praktiknya itu masih dilaksanakan secara online. Nah, salah satunya adalah mikrobiologi ya. Jadi untuk yang pertama ini saya akan menyampaikan ya berkenaan dengan bab pengenalan alat laboratorium khususnya mikrobiologi. Ya, kenapa ini penting? Ya sangat penting sekali. Karena kalau tidak mengenal ya terlebih dahulu nanti akan kesulitan kaliannya ketika harus apa namanya action ya di laboratorium dan harus menggunakan alat-alat yang ada di sana. Jangan sampai hal-hal basic atau hal-hal yang dasar kalian tidak tahu ya. Jadi itu akan menyulitkan nantinya ya. Makanya di sesi ini walaupun dilaksanakan secara Zoom yang artinya nanti dari penjelasan saya kemudian saya tampilkan bagaimana bentuknya ya dan saya tampilkan juga dalam bentuk videonya. Jadi kalian bisa menyimak terlebih dahulu ya sebelum kalian melihat langsung yang ada di lab gitu. Oke, kita mulai ya untuk pengenalan alat laboratorium mikrobiologi ya. Dan ketika ini nanti saatnya kalian praktik ya, uh, apa namanya, kalau memang yang sudah ada di laboratorium itu kalian pasti akan sering menjumpai ya, kecuali kalau memang yang nggak ada atau yang belum ada ya. Makanya sesi Zoom ini dimanfaatkan untuk melihat juga alat-alat yang memang belum ada di lab kita, paling tidak sebagai pengetahuan kita ya atau wawasan kita. Oke, yang pertama tujuan praktik ya, sesuai dengan judulnya. Jadi yang pertama itu yang jelas mengenal ya peralatan laboratorium mikrobiologi. Nah, mengenalnya bagaimana? Tidak cuma sekedar oh itu.
oh ini ya sudah, enggak ya. Kalau itu mah siapa aja bisa ya ditunjukin. Oh ini loh yang namanya glass baker, udah gitu aja. Nah itu enggak seperti itu. Tapi harus tahu selain bentuknya juga fungsinya. Ya harus tahu nih, oh glass baker bentuknya kayak gini. Fungsinya untuk apa sih? Oh glass Erlenmeyer tuh kayak gini. Oh fungsinya untuk apa sih? Nah itu tentunya ada beberapa alat yang memang peruntukannya beda-beda. Tapi ada juga yang sama, ya tergantung dari alatnya. Nah, yang kedua adalah cara penggunaannya. Kenapa ini penting? Ya satu, biar kita nggak salah melakukan prosedurnya, ya sesuai dengan apa yang diinstruksikan di buku kerja. Nah, kemudian dengan tahu cara penggunaannya itu akan meminimalisir terjadinya kerusakan tentunya ya. Kalau salah menggunakan kan akan semakin mempercepat rusaknya alat tersebut ya, karena kita tidak tahu gimana cara makainya. Yang itu semua juga akan apa namanya berkaitan juga dengan cara merawatnya. Jadi setelah make itu nggak langsung ditaruh gitu aja ya, entah itu kalian habis menggunakan bahan-bahan kimia apa, nggak dicuci kembali gitu ya, dan nggak dikeringkan kembali dan nggak disimpan di tempat yang semestinya. Nah itu akan cepat sekali mengalami kerusakan. Ya, jadi dalam hal ini selain tahu cara penggunaan, juga tahu cara merawatnya dan tahu cara menyimpannya. Ini suatu hal yang wajib dilakukan oleh mahasiswa dalam hal ini sebagai praktikan, apapun praktiknya. Jadi tidak hanya terbatas pada mikrobiologi. Ya, kenapa ini saya spesifikkan mikrobiologi? Karena yang nantinya akan sering kalian jumpai ketika praktik mikrobiologi gitu ya. Ini adalah tujuan praktiknya. Jadi semua harus mencapai capaian pembelajaran ya, ya ini mengenal peralatan laboratorium mikrobiologi ya. Jadi kalau sampai ada yang nggak tahu, berarti belum lulus ya dalam capaian pembelajaran tersebut. Kemudian untuk prosedur praktiknya ya, karena kita online, jadi nanti saya akan tampilkan dalam bentuk gambarnya ya, kemudian nanti ada demo dalam menggunakan alatnya melalui video, nanti bisa kalian simak. Kemudian ada studi literatur ya, yang mana nanti kalian akan bisa belajar dari berbagai referensi ya. Saya rasa itu sudah banyak ya untuk masing-masing alat yang nantinya akan kalian jumpai. Yang penting rajin aja membaca ya. Oh, ini fungsinya untuk apa? Bagaimana cara penggunaannya? Bagaimana cara merawatnya? Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis alat apa aja yang ada di lab ya, kalian harus paham dulu ya apa itu laboratorium mikrobiologi, yang mana kalau istilah laboratorium itu umum ya, sesuatu yang memang didesain untuk kita melakukan eksperimen atau pemeriksaan ya. Nah, istilah mikrobiologi itu lebih spesifik. Pemeriksaan apa, eksperimen apa yang berkaitan dengan bidang mikrobiologi ya. Nah, tentunya dalam hal ini semua jenis laboratorium maupun apapun itu bidangnya itu harus didesain dan memenuhi syarat standar yang baik. Ya, standar yang baik ini tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhannya, kemudian perlengkapannya, alat-alatnya, bahkan keamanannya ketika nanti ada praktikan yang masuk ke situ dan melakukan proses praktikum itu tidak akan terancam keselamatannya. Jadi semuanya harus betul-betul didesain ya sesuai dengan persyaratan yang baik. Ya, ini yang semestinya. Kemudian ada dua jenis tipe laboratorium ya, ada laboratorium kering. Kenapa dikatakan kering? Karena memang tidak ada proses eksperimen yang melibatkan bahan-bahan laboratorium seperti bahan-bahan kimia atau yang lain-lainnya. Jadi di situ lab hanya bersifat sebagai analitik saja. Makanya disebut dengan istilah laboratorium analitik ya. Benar-benar kering, nggak boleh melakukan hal-hal yang uji-uji yang dilakukan secara kimiawi itu nggak boleh ya.
Nah, meskipun demikian, ini bukan berarti tidak disebut sebagai laboratorium, tetap disebut, tapi memang laboratorium ini hanya untuk menyimpan alat-alat yang digunakan untuk analisis ya. Kenapa harus dipisahkan dengan yang laboratorium basah yang satunya agar tidak mudah rusak ya. Apalagi kan kalau bahan kimia itu kan yang sifatnya korosif itu kan bisa merusak apa yang ada di sekitarnya ya. Nah, kemudian karena lingkungan laboratorium itu harus terjaga, jadi alat-alat ini harus aman gitu ya, dan tidak boleh dalam suhu yang panas, jadi harus ada AC-nya, harus diatur kelembapannya, kebersihan ruangannya juga harus diatur. Ya, memang berat ya ketika kita harus beraktivitas di lab itu semua serba terpantau, tidak boleh sembarangan, apalagi membawa makanan di dalam lab, sangat tidak boleh ya, membawa minuman aja tidak boleh, apalagi membawa makanan, apalagi meletakkan sisa-sisa makanan di lorong-lorong meja, di laci-laci meja, ya itu sangat tidak dianjurkan ya. Kalau memang mau begitu silakan di luar, bukan di dalam laboratorium ya. Nah, kalau untuk yang basah, ini kebalikannya, ini untuk proses eksperimen ya, entah itu pengujian, pemeriksaan, yang itu menggunakan bahan-bahan kimia atau mikroorganisme ya, ini semua bisa dilakukan. Ya, tapi itu tadi karena kita melibatkan sesuatu yang bahan-bahan yang itu mempunyai berbagai karakteristik ya, jadi harus punya sirkulasi yang bagus untuk udaranya ya, jadi punya ventilasi, punya blower ya, punya AC yang sifatnya itu sirkulasinya itu bisa untuk membuang ya udara-udara yang ditakutkan itu membawa zat-zat yang berbahaya untuk tubuh manusia ya. Nah, bagaimana dengan pengaturan suhu dan lain-lainnya sama, juga harus sesuai dengan peruntukannya. Jadi tidak boleh terlalu panas ya dalam tanda kutip. Ini juga akan merusak ya fasilitas yang ada di dalam lab tersebut gitu ya. Nah, kita masuk ke peralatan laboratorium mikrobiologi ya. Yang pertama ini ada laminar airflow cabinet ya atau LAF ya. Saya sampaikan aja biar nanti kalian tidak bingung ketika di lab tidak nemu gitu ya. Kita belum ada ya, kita belum punya. Tapi beberapa mahasiswa kita yang melakukan penelitian di bidang mikrobiologi bukan berarti tidak menerapkan safety dalam hal pengujian mikroorganisme, tapi memang tidak dilakukan di kampus kita ya, karena kampus kita memang belum ada ya. Dalam hal ini mungkin saling doanya ya, semoga kampus kita bisa lebih baik lagi ya dalam fasilitas alat-alatnya dan kelengkapannya begitu kan. Jadi mahasiswa ini ketika akan melakukan penelitian di tugas akhirnya tidak harus pergi dari kampus itu ya, dia harus ke lab lain ya, ke kampus lain atau ke pelayanan yang memang menyediakan pemeriksaan atau pengujian tersebut. Kalau yang sudah dilakukan oleh mahasiswa kita sebelumnya untuk tugas akhirnya ya ketika melakukan uji mikroorganisme itu di laboratorium ini apa namanya daerah Labkesda ya. Kalian tentu tidak asing ya dengan Labkesda karena di situ menyediakan fasilitas ya untuk mahasiswa-mahasiswa juga ketika akan melakukan atau menyelesaikan tugas akhirnya yang menggunakan instrumen-instrumen atau alat-alat yang belum ada di kampusnya masing-masing. Tapi tidak perlu khawatir ya dalam tanda kutip ya bolehlah kita juga ikut belajar di sana karena kan dalam hal ini belajar itu tidak memandang tempat ya, dimanapun kita diberikan kesempatan ya silahkan dimanfaatkan. Karena di sana juga banyak mahasiswa-mahasiswa farmasi dari kampus-kampus lain, tidak hanya swasta tapi juga negeri ya, juga banyak yang belajar di Labkesda. Jadi ya hal yang wajar sekali ketika kita harus belajar di tempat yang lain. Ya kalau kita punya ya nggak apa-apa kita belajar di tempat sendiri, tapi kan kondisinya kita tidak punya. Tapi dalam hal ini saya mengapresiasi kalau ada mahasiswa yang mau berjuang ya meninggalkan zona nyaman gitu kan untuk mencari sesuatu yang belum pernah diperoleh sebelumnya ya. Jadi ini akan jauh lebih menambah value ya, skill untuk kita karena kalau nggak dalam proses perkuliahan kapan lagi gitu. Nah, untuk LAF
ini dia itu didesain seperti meja seperti ini ya, tapi ini bukan sembarang meja. Jadi ini adalah tempat di mana untuk kita melakukan uji yang melibatkan mikroba. Karena mikroba itu kan kalau yang patogen kan tidak boleh sembarangan dibuka di tempat umum ya, karena bisa terkontaminasi dan akhirnya bisa menginfeksi gitu. Nah, dalam hal ini si LAF ini sudah dilengkapi dengan sinar UV untuk mensterilkan ya, ada pola aliran udaranya sehingga tidak tidak mandek di situ tuh udaranya. Jadi bisa dikeluarkan melalui cerobong yang sudah di setting gitu kan. Nah, dalam hal ini tentunya perlu upaya skill ya untuk belajar bagaimana cara melakukan kerja di meja tertutup seperti ini ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena memang hanya tangan kita yang masuk ke dalam LAF ini. Kepala dan badan kita di luar ya. Jangan kepalanya ikut masuk ya. Jadi hanya tangan kita aja yang ada di lubang. Nanti biasanya ada kaca ini tuh hanya separoh gitu atau ada jenis LAF yang hanya lubang saja. Jadi kita masuk ke lubang dan disitulah kita melakukan uji atau pemeriksaan. Itu kalau nggak ada skillnya sulit sekali ya, apalagi ruangnya terbatas. Nah, ini adalah cara kita bisa menggunakan alat tersebut untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi dan akhirnya akan mengganggu atau merusak hasilnya. Karena kalau bermain dengan mikroorganisme itu dikatakan susah, ya ada gampangnya. Gampangnya kan artinya ya semua peralatan sudah terpenuhi ya, teknologi sudah semakin maju gitu. Tapi dalam hal ini harus memperhatikan bagaimana cara kita belajar terlebih dahulu ya. Teknologi itu kan kalau nggak dipelajari kita sendiri akan kesulitan ya. Tapi kalau Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta ini kayaknya udah nggak begitu sulit lagi ya belajar teknologi, justru sudah mulai kreatifnya sudah semakin besar gitu ya ketimbang generasi-generasi sebelumnya. Lebih cepat nyantol lah tanda kutipnya ya. Kemudian timbangan digital ya, ini kita punya alhamdulillah ya, bukannya pamer, tapi memang kita punya ya. Tapi baru satu ya. Jadi di sini tuh timbangan digital ini memang diharapkan yang kita timbang itu valid ya, yang kita timbang itu sesuai. Kalau memang 0,2 gram ya 0,2 gram gitu, nggak lebih nggak kurang gitu. Jadi ini pun kondisinya kalau kalian lihat harus ada kaca yang mengelilingi supaya tidak terganggu dengan udara yang ada di sekitar yang itu bisa menambah atau mengurangi ukuran yang sebenarnya. Ya, jadi fungsinya untuk mengetahui berat dari sampel atau bahan ya. Jadi dalam hal ini sudah ada settingan ya, kita mau menggunakan ukuran apa, apakah gram, apakah miligram, tapi juga tergantung dari jenis timbangannya ya. Dia untuk pengukuran yang ukuran bagaimana gitu. Nah, ini juga alat yang sudah biasa ya, artinya bukan hal yang baru gitu. Dalam hal ini kalau bisa jangan merasa asing ya, karena ini sudah hal yang biasa. Jadi setidaknya kalian sudah belajar terlebih dahulu ya sebelum nanti melihat langsung gitu. Kemudian ada autoclave, ini juga alhamdulillah kita sudah punya ya. Tapi baru satu juga ya. Jadi ini fungsinya untuk mensterilisasi ya. Mungkin saya belum menyampaikan ya materi sterilisasi, tapi sedikit lah. Mikroorganisme ini kan sifatnya kasat mata ya. Kemarin saya sudah menyampaikan mata kuliahnya. Jadi kalau satu ukuran 1 mili itu kan apa namanya kita aja masih kesulitan, sudah kesulitan untuk melihat ukuran 1 mili. Nah, mikroba ini 1/1000-nya 1 mili, jadi dibagi 1000 tuh, ya. Itu sangat sulit untuk dilihat. Makanya kita butuh alat bantu mikroskop itu. Nah, gimana kita tahu tempat kerja kita itu tidak terkontaminasi, alat yang kita gunakan tidak terkontaminasi ya oleh mikroba-mikroba lain yang tidak kita inginkan kalau tidak ada tahap sterilisasi. Jadi sterilisasi ini mencoba untuk membunuh, menghilangkan, menghapuskan ya semua mikroba-mikroba yang ada di dalam alat tersebut yang akan kita gunakan. Ya, dan suhunya pun bukan sebatas suhu kayak kita merebus air di rumah. Paling tinggi itu kan 100 derajat Celcius ya.
Tapi di sini lebih dari itu, yaitu 121 derajat Celcius. Jadi sudah dipastikan dapat membunuh bakteri-bakteri sekaligus spora-sporanya, telur-telurnya lah kalau bahasa kita. Tapi kan bakteri tidak punya telur ya, spora-sporanya. Jadi ini untuk meminimalisir tumbuhnya mikroba di alat-alat tersebut. Ya, ini harus dalam kondisi tertutup semuanya. Kenapa? Karena tekanannya sangat begitu tinggi. Mungkin kalau teman-teman orang tuanya di rumah punya panci presto, nah kurang lebihnya cara kerjanya seperti itu. Kan banyak tuh ya kejadian-kejadian yang entah salah usernya ya atau salah alatnya, saya kurang paham. Yang tiba-tiba alat prestonya meledak ya. Kan nggak boleh langsung dibuka ketika proses itu sudah selesai. Jadi meskipun sudah selesai, itu tidak boleh langsung dibuka. Kenapa? Karena dia akan menyembur. Nah, ketika menyembur itu akan mengenai tangan muka kita, akhirnya kita akan mengalami luka bakar. Itu sangat berisiko tinggi. Nah, kemudian tapi alhamdulillahnya kan kita punya teknisi yang sudah terlatih ya di lab, jadi tidak akan mungkin itu terjadi dan kita harus hati-hati saja ikuti prosedurnya. Insya Allah semua alat kalau kita ngikutin prosedurnya kita nggak akan mengalami kesulitan. Tapi kalau kita asal dan kita yang penting make, yaitu nanti akan menimbulkan risiko yang tidak diinginkan. Apalagi itu membahayakan diri kita sendiri ya. Oke. Jadi apa namanya setiap alat ya nanti kalau masih ada waktu saya akan buka beberapa yang mungkin perlu kalian lihat ya. Ini sudah saya berikan link-linknya. Jadi nanti kalau ada alat yang tidak keburu saya tampilkan cara kerjanya bisa mandiri saja ya. Nanti bisa diklik saja atau di copy pastekan di laman pencarian di Google ya itu sudah muncul langsung ke YouTube-nya. Nanti bisa dilihat bagaimana cara penggunaannya. Ya, saya sampaikan dulu untuk semua jenis alat-alatnya. Yang keempat adalah oven. Nah, kalau ini sebetulnya nggak asing ya. Karena saya yakin di rumah masing-masing itu kalau yang suka bikin kue, apalagi mau menjelang Lebaran seperti ini ya, itu sudah tidak asing lagi dengan istilah oven. Ya, oven pun juga bisa kok untuk sterilisasi. Ya, di kampus kita pun juga ada di labnya, tapi itu tipenya oven kue ya. Tapi paling tidak itu bisa kita gunakan untuk sterilisasi gitu. Nah, alat ini juga hampir sama seperti autoclave pada prinsipnya untuk membunuh atau menghilangkan mikroba-mikroba karena suhunya sangat panas ya. Nah, panasnya di sini tidak hanya sebatas panas seperti mendidihkan air dalam tanda kutip ya lebih tinggi daripada itu ya. Nah, bedanya kalau dengan autoclave ya, oven ini tidak memanfaatkan uap air, jadi dia tidak basah ya. Jadi tidak ada uap airnya lah ketika dibuka itu kering dia. Tapi kalau autoclave itu kayak ngerebus ngukus nasi ya pakai panci atau pakai panci presto itu tadi. Jadi dia dalam kondisi banyak uap airnya. Nah, itu bedanya. Kalau oven itu menggunakan aliran udara panas ya secara elektrik ya karena kan kita menggunakan arus listrik gitu. Nah, alat-alat apa saja yang bisa di sterilisasi ya menggunakan oven gitu kan. Yang jelas yang sifatnya tidak mudah pecah dan tidak mudah meleleh ya. Pastikan alat-alat tersebut memang tidak rusak duluan atau tidak ada yang retak gitu ya. Kalau retak udah gampang pecah itu di suhu yang sangat tinggi ya. Ya misalkan kita menggunakan cawan Petri, Erlenmeyer, pipet ya. Nah, yang nggak boleh itu yang gampang meleleh ya, handscone ya, atau ujungnya pipet itu yang buat mencetnya itu kan karet tuh, itu nggak boleh juga karena dia akan meleleh di situ ya. Nah, ini juga sudah saya tampilkan untuk apa linknya ya, untuk nanti bisa diklik untuk bagaimana cara penggunaannya. Kemudian hot plate stirrer ya. Sebetulnya ini bukan hal yang baru. Kalau kalian lihat ini kan hot plate, kalian kan sudah praktik kimia ya. Saya yakin udah tiap hari ngelihat ya hot plate untuk pemanasan. Dan ini pun sudah bukan hal yang baru lagi. Ini adalah gelas beker. Nah, apa yang spesial? Yang spesial di sini adalah punya stirrernya. Kan kalau kita mengaduk itu kan seringnya manual ya, menggunakan spatula diaduk, belum tangan kita yang panas ya, semakin bertambahnya suhu. Nah, kalau stirrer ini tuh ada magnetnya di sini yang itu seketika disetting dia akan muter sendiri. Ya, ini kalau nggak salah sudah pernah ada alat maker buat pembuat kopi ya.
Kalau kalian pernah ini tuh kan ada semacam kettle atau cangkir yang ada magnetnya gitu ya kan, dia bisa mengaduk secara mandiri, nggak perlu kita pakai sendok. Nah, hampir mirip seperti itu. Jadi ini membantu kita untuk mengaduk secara apa namanya teratur ya. Jadi kalau ini dibutuhkan ya menghomogenkan suatu larutan yang sifatnya harus homogen ya, harus rata gitu ya. Jadi biar tidak ada yang masih menjendal atau masih yang belum homogen gitu. Nah, ini kita sudah ada ya, tapi memang terbatas, hanya satu ya. Jadi kalau mau pakai gantian. Mikroskop ya. Jadi mikroskop ini saya yakin kalian bukan hal yang baru lagi ya. Kalau kalian dari SMA, belajar IPA, SMK farmasi itu sudah pernah melihat, paling tidak melihat dulu lah ya langsung gitu. Kalau menggunakan ya semua tergantung jam terbang ya. Karena memang penggunaannya ternyata tidaklah mudah. Dulu ketika saya belum belajar tentang IPA, ketika masih nonton TV ada orang yang sedang penelitian gitu ya di acara tersebut. Kayaknya kalau cuma mata kita ngelongok gitu kan udah langsung kelihatan. Ternyata tidak semudah itu ya. Harus ada tahap-tahap persiapannya, bahkan harus menggunakan larutan-larutan tertentu ya. Bahkan kita harus membuat yang akan kita lihat itu benar-benar kelihatan tidak banyak tumpukan. Tumpukan tuh artinya terlalu tebal ya. Karena kalau terlalu tebal, terlalu banyak itu nanti kita nggak bisa fokus dengan satu titik yang mau kita lihat ya. Ini semua ada tata caranya. Makanya saya sampaikan tadi semua tergantung jam terbang. Tapi nggak apa-apa ya, semuanya newbie ya di sini dalam tanda kutip, walaupun pernah belajar sebelumnya. Yang penting nanti pada saat ada praktik yang menggunakan mikroskop itu harus siap badan untuk saya mau belajar itu. Jangan sia-siakan manfaat yang diberikan ya. Artinya dalam hal ini manfaat itu ya untuk kalian sendiri gitu kan, bukan untuk orang lain, bukan untuk saya. Karena keterbatasan alat ini tentunya tidak bisa satu-satu mahasiswa dikasih prakteknya ya, satu kelompok itu hanya satu misalkan. Nah, artinya satu kelompok itu silakan manfaatkan si mikroskop ini untuk belajar gitu kan di momen praktiknya. Karena saya yakin nggak ada momen-momen lainnya lagi gitu ya. Jadi akan sulit untuk mencari momen yang lain selain momen praktikum. Nah, pada prinsipnya mikroskop ini adalah membesarkan bayangan suatu objek yang sedang kita amati. Ya kalau wujudnya kayak manusia kayak kita mah nggak usah diperbesar, udah besar gitu ya. Kita udah bisa ngeliat gitu. Tapi kalau ukurannya mikron yang saya gambarkan 1 mili dibagi 1.000 tadi, mau sampai batas mana kemampuan kita melihatnya, sampai mata kita sakit pun nggak akan bisa kelihatan itu objek ya. Makanya kita butuh yang namanya prinsip kerja dari mikroskop ya. Dia meneruskan cahaya ke lensa objektif ya, yang itu akan menghasilkan bayangan maya terbalik diperbesar. Nah, kemudian bayangan itu ya akan diteruskan ya, itu nanti akan menghasilkan bayangan yang tegak nyata diperbesar gitu ya. Artinya seolah-olah itu ada di depan kita. Nah, ini kan ada lensa objektif ya. Ini objektif nih yang nantinya akan langsung nyorot si objeknya, apapun objeknya di sini. Dan ini adalah okuler yang dekat dengan mata kita, kanan atau kiri. Ya, ini semua ada perbesarannya. Nah, nanti di praktek itu akan dijelaskan secara langsung ya. Kalau sekarang kan nggak kelihatan tuh berapa besarannya. Kalau besaran di lensa objektif itu macam-macam. Ada yang 10 kali, ada yang 4 kali, ya, ada yang 1.000 kali, ada yang 400 kali, ya. Tentunya dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhannya. Kita mau memperbesar berapa kali dari ukuran normal atau aslinya, ya. Kemudian istilah koloni counter, jadi saya sampaikan kita belum punya, ya. Karena kalau untuk punya kita belum bisa pakai secara keseluruhan.
Kenapa? Karena kan koloni counter ini adalah rangkaian dari tahap inokulasi atau kultur bakteri yang pakai LAF tadi. Ketika kita menumbuhkan bakteri dalam media tertentu, nah ini saya mungkin menyampaikan ini kalian belum begitu ngeh ya, tapi nanti bertahap karena nanti akan ada materi terkait kultur mikroba ya. Nah, itu untuk mengetahui berapa sih jumlah bakteri yang tumbuh itu kan kalau kita menggunakan mata kita itu akan sulit ya. Tapi kalau kita menggunakan koloni counter itu otomatis nanti berapa jumlahnya itu bisa tampil pada layar ya. Karena dilengkapi dengan skala atau kuadran ya yang itu akan berguna untuk pengamatan pertumbuhan koloni. Nah, ini nanti bisa dilihat ya dalam metodenya perhitungannya ya di link yang ada di slide ya. Nah, yang kemudian yang selanjutnya adalah bunsen ya. Ini juga bukan hal yang asing ya bagi kalian. Jadi bunsen ini ya sebagai bahan bakar pada intinya ya tergantung bahan bakarnya apa ataukah spiritus ya supaya dia menghasilkan api yang stabil tapi bukan yang membakar ya dan gampang untuk dipadamkan bahan-bahan bakarnya jangan yang gampang menyulut atau yang meledak gitu ya jangan sampai ya. Nah ini pun juga beragam ya untuk ininya fungsinya gitu tergantung dari peruntukannya apa. Ya, kalau misalkan di laboratorium mikrobiologi biasanya untuk sterilisasi alat-alat ringan ya yang memang itu berbahan logam jadi cukup dipanaskan sampai berpijar gitu kan atau memanaskan sesuatu yang tidak terlalu lama. Nah, itu juga bisa menggunakan Bunsen atau ini terutama yang di lab kimia ya, untuk hasil reaksi yang harus dibakar itu kan harus dipanaskan biasanya menggunakan bunsen ya, tapi tidak boleh terlalu lama didiamkan harus dalam kondisi yang digoyang-goyangkan ya, karena kalau lama itu kan lama-lama panas ya, kacanya atau bahannya atau alatnya itu akan pecah ya. Misalkan kalian menggunakan tabung reaksi gitu. Jadi harus dikondisikan agar tidak terlalu panas dalam satu titik tertentu sehingga akan membuat si tabung itu pecah gitu. Kemudian cawan Petri. Nah, ini yang mungkin masih baru ya di kalian karena ini hanya adanya di laboratorium mikrobiologi. Karena ini yang tadi saya sampaikan di awal ya, ketika kita ingin menumbuhkan bakteri, mengkulturkan bakteri ya, menumbuhkan, mengkulturkan itu sama ya, memperbanyak lah pada intinya. Itu kan harus dikondisikan di tempat yang nyaman untuk mereka. Gimana caranya mereka itu yang biasa hidup di alam bebasnya, kita ambil, kita tumbuhkan di media buatan sehingga dia bisa tumbuh di situ. Lalu kita amatin ya, kita evaluasi ini tuh jenis bakteri apa sih. Makanya rata-rata kalau untuk pemeriksaan laboratorium yang mikrobiologi bakteri itu kebanyakan di rumah sakit ya. Karena sebagai diagnosa suatu penyakit ya apakah seseorang itu terinfeksi bakteri patogen atau tidak gitu. Biasanya sih tumbuhkan dulu, ditumbuhkan supaya kita tahu jenis bakterinya apa itu. Kan kalau nggak tahu kan kita tidak bisa atau dokternya tidak bisa mendiagnosa itu penyakit apa ya. Nah, cawan Petri ini dia ada wadahnya sama penutupnya. Jadi harus ada penutupnya ya, karena kan kalau bakteri ini tidak boleh dibiarkan terbuka di tempat umum ya. Ya kalau bakterinya bakteri aman yang itu untuk pangan sih nggak masalah ya. Nanti pun ketika praktek di lab saya nggak akan menggunakan bakteri patogen ya. Jadi tidak perlu khawatir karena saya juga mengevaluasi labnya belum mendukung, jadi belum bisa menggunakan bakteri patogen ya. Jadi saya gunakan bakteri yang aman, yaitu bakteri yang biasa digunakan di teknologi pangan ya, yang coba kita tumbuhkan. Itu insya Allah aman ya, tidak bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Nah ini contoh ya jenis pengkulturan ya ini cawan Petri dan ini yang berwarna bening ini adalah medianya. Media itu sebagai tempat untuk dia tumbuh karena di dalamnya itu ada sumber nutrisi yang diperlukan oleh bakteri atau jamur
Ya, kalau yang ini jamur ya, ini bentuk jamur. Kalau yang ini baru bakteri, ya. Jadi bakteri ini ketika dikulturkan, ditumbuhkan, dia akan banyak di sini tumbuhnya. Dan itu nanti akan kita jadikan sampel ya untuk bisa kita periksa lebih lanjut ya karakteristiknya bagaimana sehingga bisa kita identifikasi ya jenis bakterinya apa. Tapi tentunya dalam hal ini hanya akan menjadi omong kosong kalau laboratoriumnya tidak mendukung ya. Yang saya sampaikan ini adalah laboratorium impian ya, tapi belum kita miliki. Jadi kita bisa melihat bakteri tersebut tuh karakteristiknya bagaimana ya, bahkan secara genetiknya bagaimana. Nanti dia akan tahu dia termasuk dalam golongan apa. Tapi sudah ada kalau di lab-lab yang memang sudah terstandar ya. Kalau untuk kita belum ya. Kalau kita itu mungkin lebih ke ini uji untuk mengetahui keamanan suatu sediaan ya, apakah itu aman atau tidak dikonsumsi, digunakan. Kan itu kan harus bebas dari mikroba kan kalau mau lolos BPOM gitu. Nah, salah satunya ya pengujian keamanan dari mikroba. Nah, ini juga bisa. Atau ingin mengetahui kemampuan suatu bahan ya, apakah dia bisa menjadi kandidat sebagai antibakteri gitu ya, yang bisa membunuh pertumbuhan atau menghambat pertumbuhan bakteri, ini juga bisa dilakukan pengujian seperti ini. Kita baru bisa standar seperti itu ya kalau untuk diploma 3 ya. Jadi saya ACC kalau ada mahasiswa yang KTI-nya atau tugas akhirnya ingin mengetahui aktivitas antibakteri dari suatu zat gitu ya, misalkan dari bahan alam. Bu, di kampung saya itu ada jenis tanaman, Bu. Jadi ketika ada yang kena luka lama nggak sembuh, tanda kutip korengan. Nah, kalau kalian belum tahu korengan, silakan tanya ChatGPT ya. Itu dikasih itu, Bu, ditumbuk-tumbuk terus ditaruh situ, Bu. Saya mau nguji itu, bener nggak Bu itu bisa menghambat si bakteri supaya nggak tumbuh? Ya itu caranya seperti ini ya. Dia akan dilihat bagaimana kemampuan zat yang ada di dalam tumbuhan tersebut dalam bentuk ekstrak gitu kan. Lalu diujikan, diberikan kepada si bakteri yang sudah tumbuh. Nanti ditunggu 24 jam, 48 jam. Kalau ternyata si bakteri itu tidak tumbuh, berarti manjur. Ya, berarti bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Tapi kalau si bakterinya jojong aja tumbuh, berarti nggak ngaruh gitu ya. Nah, ini kan paling tidak bisa meluruskan apa yang ada di masyarakat kita, apakah itu fakta atau mitos gitu ya. Tapi dalam hal ini harus belajar dari penelitian-penelitian sebelumnya begitu. Kemudian ada jarum ose. Nah, jarum ose ini untuk memindahkan si mikroba dari sumbernya ke media yang nanti akan ditumbuhkan ya. Ada jenisnya macam-macam ya, ada yang bentuknya bulat ujungnya, ini namanya adalah loop, inoculating loop gitu ya. Ada yang bentuknya ujungnya runcing ya, atau inoculating needle. Ya, jadi dalam hal ini tergantung dari peruntukannya. Tapi kalau untuk yang media padat, ya ini biasanya yang bulat seperti ini. Jadi dia tidak merusak medianya, karena medianya terbuat dari agar. Ya, jadi kalau dia bisa merusak agarnya, cowel-cowel agarnya ya nggak bisa tumbuh itu bakterinya ya. Jadi harus dalam bentuk yang tumpul atau yang bulat. Nanti kita akan praktek ya bagaimana cara menumbuhkan mikroba di media yang sudah kita buat. Gitu. Tabung reaksi ini juga bukan alat yang asing ya. Nggak hanya di lab mikrobiologi ya, tapi di lab kimia juga butuh ya, atau di lab-lab lain ya, bahan alam atau yang lainnya. Karena dalam hal ini 1000 fungsi ya untuk berbagai uji. Ya, nah kita pun mikrobiologi juga butuh, terutama untuk mereaksikan ya. Kedua untuk menumbuhkan mikroba yang menggunakan media cair. Karena media yang digunakan itu tidak hanya media padat ya, tapi juga ada media cair. Jadi dia tidak membentuk gel atau agar ya, masih dalam kondisi yang padat. Kondisi yang cair gitu. Kemudian ada inkubator ya. Ini juga kita alhamdulillahnya belum punya.
Kenapa? Karena sebetulnya penting sekali untuk menumbuhkan bakteri. Bakteri itu nggak bisa loh tumbuh dibiarkan di suhu ruang. Tahu ya suhu ruang berapa? 25 derajat sampai 26 derajat. Bakteri itu bisa tumbuhnya pada suhu manusia. Kan nggak mungkin manusia sebagai tempat penumbuhan bakteri. Tahu kan ya kenapa manusia disukai banget sama bakteri? Karena nyaman banget bagi mereka tubuh manusia itu. Karena bakteri ini memiliki apa namanya syarat tumbuh yang suhunya sama dengan tubuh manusia, yaitu pada suhu 30 derajat Celcius. Normalnya manusia kan 37 ya. Ya itulah nyamannya mereka itu di situ. Makanya inkubator ini disetting ya untuk suhunya dalam kondisi yang stabil tetap di 37 derajat Celcius. Jadi setelah ditumbuhkan nanti dilihat selama 24 jam atau 48 jam ada nggak pertumbuhannya seperti itu. Karena seharusnya di suhu sekitar 37 itu ini adalah masa-masanya si bakteri itu memakan semua nutrisi yang ada di dalam media tersebut untuk memperbanyak diri gitu. Jadi kalau misal ingin mengetahui aktivitas antibakteri dari suatu zat tertentu atau bahan tertentu, ditunggu dulu ya karena akan disimpan di suhu 37. Kalau besoknya dilihat ternyata masih ada itu tumbuhnya bakteri ya berarti nggak manjur itu ya kurang manjur ya, kurang memberikan efek sebagai antibakteri. Tapi kalau semisal di sekitar bakterinya itu yang sudah diberikan zatnya atau ekstraknya ternyata ada zona beningnya yang menunjukkan kalau memang tidak ada pertumbuhan bakteri, ya berarti manjur ya. Paling tidak ada aktivitas saja, kita nggak usah bahas berapa besarnya aktivitas ya. Ada atau tidaknya itu sudah menjadi parameter kemampuan dari suatu bahan untuk memiliki kemampuan antibakteri ya. Ada Bu kemampuannya tapi kecil banget ya berarti ada. Karena dalam hal ini kalau kita memanfaatkan bahan alam kan kita tidak ingin mentarget seperti antibiotik. Jadi kalau antibiotik mah tiada lawan, memang dia sudah murni, sudah bisa menghambat pertumbuhan bakteri ya selama bakteri tidak mengalami resisten ya. Kan kalau sekarang ini sudah banyak ya jenis bakteri yang mengalami resisten, sombong mereka. Akibat apa? Ya akibat ulah manusia sendiri. Karena tidak menggunakan antibiotik secara bijak ya. Yang bukan penyebabnya bakteri dikasih antibiotik. Pokoknya semua flu harus minum antibiotik, Bu. Nah, terus kita beli di apotek dilayani, nggak ditanya, ya kan? Ya sebenarnya semua saling mendukung untuk terjadinya resisten gitu ya. Harusnya kan paham dulu ya, apakah itu penyebab bakteri atau virus ya. Kalau virus mau sampai kapanpun nggak akan mempan dikasih antibiotik. Kemudian penggunaan antibiotik yang tidak sesuai ya dosisnya ya harusnya dihabiskan tapi tidak dihabiskan karena merasa setelah minum satu aku udah sembuh, jadi nggak perlu dihabiskan. Nah, itu menyalahi. Karena sembuhnya kita itu belum tentu matinya bakteri. Siapa tahu tuh bakterinya masih dalam kondisi mabok gitu ya, kelenger itu. Kan tapi belum mati gitu. Nah, disitulah dia melakukan apa ya, proses upaya mempertahankan diri ya. Nah, disitulah dia akan memperbanyak diri dengan kemampuan yang sama dengan induknya kemampuan untuk bisa menghadapi si antibiotik itu tadi. Akhirnya apa? Mau dikasih si antibiotik yang sama sudah tidak mempan lagi. Ya, jadi harus hati-hati dalam penggunaan antibiotik. Kemudian Vortex ini untuk mengaduk secara cepat gitu ya. Jadi kalau diletakkan di atasnya itu langsung brrrr gitu ya. Jadi cairannya langsung muter. Hampir sama kayak hot plate stirrer tadi. Kalau ini nggak ada pemanasan tapi ya stirrernya. Nah, ini biasanya untuk menimbulkan getaran supaya menghomogenkan suspensi yang ada di dalamnya gitu ya. Dan alhamdulillah kita belum punya ya. Kemudian batang pengaduk. Nah, ini yang nantinya dalam proses pengkulturan. Jadi kan teknik pengkulturan itu kan macam-macam ya. Ada teknik sebar, ada teknik yang sifatnya itu dicampur dengan medianya ya. Jadi kalau yang sebar itu kita menggunakan batang pengaduk ya. Jadi cukup diputar di area medianya tapi tidak merusak medianya. Medianya itu sangat
riskan ya dengan kerusakan karena memang dari agar gitu ya. Jangan sampai nanti ada yang berlobang, ada yang rusak karena ketidakhati-hatian kita dalam mengoleskan atau dalam memberikan sampel gitu kan di dalam si apa namanya media tersebut gitu. Nah, itu adalah beberapa alat ya yang bisa kalian pahami. Waktunya masih ada 4 menit lagi. Saya coba tampilkan satu atau dua ya dari video YouTube. Nanti yang lain-lainnya bisa kalian simak sendiri ya. Karena ini nanti akan memudahkan kalian untuk membuat laporan. Ya, jadi walaupun dilakukan secara online seperti ini, tetap nanti ada penulisan laporan sesuai dengan kontrak perkuliahan kita kemarin. Kalau ada yang lupa, silakan dibaca lagi ya. Itu untuk apa namanya formatnya nanti akan saya kirimkan. Jadi nanti kalian bisa melihat ya dan bisa copy paste saja yang sekiranya itu boleh kalian tetap ambil ya tulisannya. Kalau yang nggak boleh berarti kalian harus nyari sendiri. Bentar ya, lagi muter sinyalnya. Pastikan kita menutupnya dengan rapat. Biasanya untuk alat gelas kita gunakan waktu 20 menit dan untuk media mikro kita gunakan 15 menit. Untuk temperatur kontrol kita Oke, sebentar. Ini kok gambarnya gitu sih ini. di temperatur 121 derajat. Salah satu di bagian atas tutup ini di dalam lab mikrobiologi, alat yang sering digunakan adalah autoclave. Autoclave ini berfungsi untuk mensterilisasi alat gelas dan media mikro. Cara menggunakan autoclave yaitu yang pertama, cek air di bagian dalam alat. Pastikan air itu mencukupi. Kemudian kita masukkan alat-alat yang akan disterilisasi di dalam keranjang yang tersedia.
Kemudian kita tutup. Pastikan kita menutupnya dengan rapat. Kita naikkan tombol power dan tombol on di bagian depan alat. Kita putar timer. Biasanya untuk alat gelas kita gunakan waktu 20 menit dan untuk media mikro kita gunakan 15 menit. Untuk temperatur kontrol kita tidak usah dirubah lagi karena ini sudah disetting di temperatur 121 derajat. Salah satu katup di bagian atas tutup ini biarkan terbuka. Setelah beberapa saat, uap akan keluar dari katup ini. Kemudian kita 10 menit dan kita tutup. Waktu total yang dibutuhkan dalam proses sterilisasi ini kurang lebih 1 jam. Setelah proses sterilisasi selesai, kita bisa mematikan alat ini dan mengambil alat dan bahan yang telah disterilisasi. Demikian cara menggunakan autoclave, semoga bermanfaat. Oke, itu ya sampelnya yang saya tampilkan itu adalah autoclave. Itu di setiap alat itu sudah ada linknya. Jadi nanti silahkan kalian bisa klik secara mandiri ya untuk melihat bagaimana cara kerjanya untuk masing-masing alat yang disampaikan ya. Karena ini penting sekali ya untuk menambah pengetahuan kalian sebelum beberapa alat tersebut itu digunakan ya pada saat praktik nanti. Terutama yang saya tekankan yang memang yang saya sampaikan tadi yang belum ada ya. Kalau yang sudah ada kan nanti kalian juga bisa belajar langsung di lab ya. Walaupun tetap perlu kalian tahu dulu bagaimana cara menggunakannya. Jangan nggak sama sekali. Nah, untuk alat-alat yang tadi saya sampaikan belum ada, berarti disinilah kalian belajarnya ya. Paling tidak kalian mengenal, kemudian kalian memahami bagaimana cara kerjanya. Paling tidak pernah melihat ya, walaupun belum pernah menggunakan secara langsung gitu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena waktunya sudah pukul 10.33 ya, lebih dari waktunya. Jadi mungkin saya cukupkan untuk pertemuan kita pagi hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Kalau saya presensinya untuk yang hari ini saya ambil dari yang ada di Zoom ya. Nama-nama yang ada di Zoom itu nanti akan saya, ini kan saya record ya. Nanti akan saya cek ya. Jadi itulah yang saya anggap hadir untuk kehadirannya. Kalau keaktifannya karena ini tadi belum ada sesi tanya jawab ya, jadi belum saya ambil untuk keaktifannya ya. Seperti teori kan kemarin sudah ada ya, jadi itu bisa digunakan untuk nilai keaktifan dari kalian. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Oke, cukup ya. Kalau cukup, kita bersama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Selamat beraktivitas ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.